Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan menjelaskan tentang materi fluida dinamis. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida dalam keadaan bergerak atau mengalir. Contohnya seperti air di sungai atau seperti air pada keran atau pada pipa. Nah, pada materi kali ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama debit aliran dan yang kedua yaitu persamaan atau asas kontinuitas. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama yaitu debit aliran. Debit aliran adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir pada suatu penampang pada waktu tertentu. Rumusnya yaitu Q sama dengan A kali V atau Q sama dengan V per T, di mana Q adalah debit aliran di mana satuannya meter per kubik per sekon dan V-nya adalah volume fluida yaitu satuannya meter kubik. T-nya yaitu waktu, satuannya sekon, dan V kecilnya yaitu kecepatan aliran atau meterannya meter per sekon. Dan yang terakhir yaitu A, luas penampang, satuannya meter kuadrat. Sekarang kita memasuki contoh soal debit. Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air sebuah keran. Jika luas penampang keran dengan diameter D2 adalah 2 cm kuadrat dan kecepatan aliran air di keran adalah 10 meter per sekon, tentukan yang pertama A, debit air, dan yang B adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi ember tersebut. Oke, di sini diketahui V-nya yaitu 20 liter, kita ganti satuannya menjadi meter kubik yaitu 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik, dan A-nya yaitu luas penampang 2 cm kuadrat ganti menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. V kecil kecepatan aliran yaitu 10 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanya yaitu debit. Debit dilambangkan dengan Q, dan yang B ditanya waktu yang diperlukan untuk mengisi ember, yaitu dilambangkan dengan T. Untuk menjawab soal ini kita menggunakan dua rumus. Yang pertama, Q sama dengan A kali V atau Q sama dengan V per T. Ya, kita jawab yang pertama yaitu debit air. Untuk yang menjawab yang A, kita menggunakan rumus yang ini yaitu Q sama dengan A kali V. Q sama dengan A-nya yaitu 2 kali 10 pangkat min 4, V-nya 10. Maka Q sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, ini untuk yang debit aliran. Kita masuk yang B, mencari waktu. Untuk yang B kita memakai rumus yang ini, Q sama dengan V per T. Kita masukkan nilainya, di mana Q-nya tadi ini 2 kali 10 pangkat min 3, V-nya yaitu 20 kali 10 pangkat min 3 per T. T sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3-nya bisa kita coret. Maka di sini tinggal 20 dan 2. Jadi 20 bagi 2 yaitu 10. Untuk waktu itu satuannya adalah sekon. Maka untuk yang B adalah hasilnya 10 sekon. Air mengalir dalam sebuah pipa berjari-jari 7 cm dengan kecepatan 10 meter per sekon. Debit air dalam pipa adalah, di sini diketahui jari-jarinya itu 7 cm. Ini diubah ke meter. Jadi 7 dikali 10 pangkat minus 2, dan diketahui kecepatannya sama dengan 10 meter per sekon, dan ditanya debit air. Di sini kita akan mencari luas penampang pipa. A sama dengan V dikali R kuadrat. V-nya 22 per 7 dikali 7 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. 22 per 7 dikali 49 dikali 10 pangkat minus 4. Ini bisa disederhanakan menjadi 7. Jadi 22 kali 7 154 dikali 10 pangkat minus 4. Dan di sini kita mencari debit airnya sama dengan A dikali V. A-nya itu 154 dikali 10 pangkat 4. V-nya 10. Ini bisa disederhanakan jadi 10 pangkat minus 3.
Hasilnya 154 dikali 10 pangkat minus 3. Debit air dalam pipa adalah 154 kali 10 pangkat minus 3. Luas penampang pipa air 0,5 cm kuadrat. Jika kecepatan aliran air 1 meter per sekon, maka volume air yang keluar selama 5 menit adalah seperti kita ketahui luas penampang adalah A 0,5 cm kuadrat. Kita akan ubah menjadi meter kuadrat. 0,5 kita buat setengah dan cm kuadrat kita ubah menjadi meter kuadrat menjadi 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Dan kecepatan aliran air 1 meter per sekon atau V 1 meter per sekon. Dan waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit. Waktu T 5 menit. Kita akan ubah ke sekon yaitu 5 kali 60 sekon. 5 kali 60 adalah 300. Jadi kita buat T sama dengan 300 sekon. Kita akan menggunakan rumus debit yaitu V per T sama dengan A kali V. Volume per waktu sama dengan luas penampang dikali laju aliran. V-nya kita buat V per T-nya tadi 300 dan A-nya setengah kali 10 pangkat min 4 dan V-nya tadi 1 dan 300 akan kita kalikan ke sebelah kanan. V sama dengan setengah kali 10 pangkat min 4 dikali 300 yaitu 150 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Dan kita akan ubah ke dalam liter. Seperti yang kita ketahui kalau 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik atau sama dengan 1000 liter. V sama dengan 150 kali 10 pangkat min 4 dikali 1000. Jadi kita akan coret nolnya 1, 2, 3, 4 termasuk 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya adalah 15. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu persamaan atau asas kontinuitas. Nah, asas kontinuitas itu juga disebut sebagai hukum kekekalan debit. Maksudnya bagaimana? Menurut asas kontinuitas bahwa fluida yang masuk ke dalam penampang lain akan keluar dari ujung penampang lainnya, tetapi debitnya sama. Misalkan kalian menyiram tanaman menggunakan pipa atau selang. Nah, namun aliran air ini tidak deras atau tidak mengalir dengan cepat. Nah, apa yang kalian lakukan? Pasti yang akan kalian lakukan adalah menekan ujung pipa atau ujung selang supaya aliran air mengalir dengan cepat. Nah, kok bisa? Ya, karena itu berkaitan dengan asas kontinuitas. Misalkan ini saya gambar contoh penampang air. Nah, jadi misalnya nih, ada sebuah penampang aliran air di mana air melewati penampang 1, 2, dan 3. Di mana air melewati penampang 1 dan 2 itu menghasilkan debit yang sama. Nah, jadi berlaku I1 sama dengan I2 sama dengan I3 atau A1 V1 sama dengan A2 V2 sama dengan A3 V3. Jadi, apabila suatu penampang lebih besar luasnya, maka alirannya akan lebih lambat. Sementara apabila luas penampangnya lebih kecil, maka alirannya akan lebih cepat. Jadi, apabila suatu air melewati aliran penampang ini, debitnya akan sama. Masuk ke soal, jika luas penampang A1 sama dengan 10 cm kuadrat dan A2 sama dengan 4 cm kuadrat, serta kelajuan air V2 sama dengan 4 meter per sekon, maka besar V1 adalah, nah di sini yang diketahui adalah A1 sama dengan 10 cm kuadrat dan A2-nya sama dengan 4 cm kuadrat, V2-nya sama dengan 4 meter per sekon. V1-nya belum diketahui ya. Kita cari dengan menggunakan rumus A1 V1 sama dengan A2 V2. Karena A1 di sini adalah 10 cm kuadrat, tulis 10 cm kuadrat dan V1-nya belum diketahui sama dengan A2 4 cm kuadrat, V2 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, karena 10 cm dan 4 cm satuannya sama, kita coret. Jadi satu satuan yaitu meter per sekon. Lalu kita turunin ke bawah. 4 kali 4 per 10 meter per sekon sama dengan 4 kali 4 16 per 10. Lalu tinggal kita sederhanakan lagi, 16 dibagi 10 sama dengan 1,6 meter per sekon. Nah, jadi hasil V1 adalah 1,6 meter per sekon.
sekon. Dari gambar di atas, jika V1 20 meter per sekon, A1 20 cm persegi, A2 sama dengan 5 cm persegi, maka pesannya V2 adalah A1 sama dengan 20 cm persegi, V1 sama dengan 20 m per sekon, A2 nya 5 cm persegi, V2 nya adalah A1 V1 sama dengan A2 V2, 20 cm persegi kali 20 meter per sekon per 5 cm persegi. Ini kita coret 20 bagi 5 adalah 4 kali 20 m per sekon. Jawabannya adalah 80 m per sekon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Kartika Jaya!